Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan Kultum kali ini saya akan menyampaikan tentang materi zakat fitrah atau sering pula disebut sebagai zakat fitri. Zakat fitrah atau zakat fitri, fitrah secara bahasa berasal dari kata asal penciptaan, dari kata asal penciptaan, sehingga secara istilah adalah zakat yang dikenakan pada badan atau jiwa. Sedangkan zakat fitri itu adalah secara bahasa bermakna berbuka, sehingga secara istilah bermakna zakat atau yang dikerjakan karena telah melaksanakan atau mengerjakan puasa. Al-Quran dan Hadis memberikan dasar tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Di dalam Quran surat Al-A'la ayat 14-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh menang, sungguh beruntung orang yang telah berzakat, yaitu zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya, yaitu bertakbir, bertahlil dan bertasbih, bertahmid. Kemudian fasalla, kemudian mengerjakan salat Id. Ini menjadi dasar kewajiban untuk melaksanakan zakat, yaitu zakat fitrah. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan tuhratan lis-shaim minal laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa minal laghwi war-rafathi, dari perkataan yang keji dan buruk, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan untuk orang-orang miskin. Berkaitan dengan ketentuan zakat fitrah, kami akan menyampaikan pandangan atau panduan dari Dewan Syariah Lazismu Pimpinan Pusat, di mana ada beberapa ketentuan yang sudah diputuskan. Yang pertama adalah harta yang dibayarkan, di mana satu, boleh menggunakan dengan makanan pokok, ya, dengan makanan pokok. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan harga makanan pokok atau dengan menggunakan uang. Di mana ini mengambil pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah membolehkan masyarakat membayar dengan uang senilai dengan harga makanan pokok. Dasarnya adalah aghnuhum 'anit tawaf fi hadzal yaum. Ada perintah untuk mencukupkan orang-orang yang suka meminta-minta, ya, kebutuhan orang-orang yang suka meminta, yaitu orang miskin yang suka meminta, fi hadzal yaum, pada hari ini, yaitu hari Idul Fitri. Sehingga umat Islam bersama-sama menjalankan Idul Fitri dengan berbahagia bersama, tidak ada mereka yang mencari makan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian siapa pihak yang menerima? Pihak yang menerima adalah yang pertama fakir, kelompok fakir, yang kemudian yang kedua adalah miskin. Jadi ada dua kelompok yang menerima zakat fitrah, fakir dan miskin. Sedangkan untuk kelompok yang lain, yaitu yang ada 8 asnaf, itu diperuntukkan untuk zakat mal. Kemudian kapan waktunya kita untuk melaksanakan zakat fitrah?
ada dua pembagian waktu yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah waktu pembayaran, di mana waktu pembayaran atau penarikan pimpinan pusat Dewan Syariah Al-Azizmu mengambil hukum atau menentukan yaitu selama bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan ijtihad dari Imam Syafi'i, di mana seperti di hadis perintah berzakat, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan, pada bulan Ramadan menjadi ketetapan atau keputusan pembayaran di dalam melaksanakan zakat fitrah. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu pembagian. Hal ini penting. Ada hal yang berbeda dengan keputusan di sini, di mana secara umum masyarakat membagi habis zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Hal ini berbeda pandangan dengan Dewan Pimpinan Pusat Dewan Syariah Al-Azizmu, di mana memutuskan pembagiannya setelah dilakukan pemenuhan pada hari raya kepada orang-orang miskin yang suka meminta-minta itu, boleh kemudian dibagikan kembali. Jadi tidak dibagi habis, dibagikan kembali pada sepanjang tahun berjalan. Dalam bentuk apa saja? Tidak mesti dalam bentuk makanan pokok saja, karena tidak mungkin kalau harus makanan pokok disimpan lama kemudian dibagikan setiap minggunya atau setiap bulannya di luar setelah Ramadan. Bisa dalam bentuk beasiswa untuk pendidikan anak-anaknya, bisa untuk biaya pengobatan ketika sakit, bisa untuk tunjangan bulanan, atau bisa juga untuk modal kerja atau modal usaha. Barangkali orang-orang yang suka meminta-minta itu ingin membuat usaha, dan kami kira di pandangan seperti ini lebih baik. Ini adalah alasan-alasan kenapa orang melakukan minta-minta di jalan atau di perkampungan, di perumahan seperti itu. Sehingga harta yang bisa dibagikan banyak bentuknya. Memang pandangan ini bukan pandangan yang sifatnya umum, namun ini hasil dari ijtihad, melihat bagaimana zakat fitrah ini bisa bermanfaat secara lebih maksimal, bermanfaat secara lebih efektif sesuai dengan penerimanya. Bagaimana kita bisa saksikan bersama apa yang terjadi di masyarakat. Orang-orang yang membayar zakat fitrah, kemudian biasanya mereka pulangnya pun mendapatkan kembali zakat fitrah, padahal nyata-nyata mereka adalah orang-orang yang berkemampuan atau berkemampuan di dalam menyediakan makanan pada saat berhari raya. Nah, ini kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan zakat fitrah sesuai dengan pandangan Dewan Syariah Al-Azizmu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nasrullahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.